Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru mengenai bencana banjir di Kota Denpasar, kita terhubung dengan reporter TV One Alfani Syukri. Alfani, seperti apa kondisi terbaru dari sana saat ini? Ya, Laura dan juga pemirsa dapat saya kabarkan bahwa hingga saat ini kondisi banjir sudah mulai berangsur surut di beberapa kawasan yang terendam. Demikian, dan dapat saya kabarkan bahwa selain mengakibatkan adanya korban jiwa, beberapa warga juga harus mengungsi di Balai Banjar yang telah ditetapkan seperti yang terlihat di Banjar Topati yang posko yang dibuat oleh pihak Polsek sendiri, di mana sebanyak 85 orang harus mengungsi, di mana kebanyakan lansia dan juga anak-anak. Namun secara penglihatan di lapangan, kebutuhan mereka sendiri telah dipenuhi oleh pihak pemerintah, di mana mereka mendapatkan tempat tidur, jaminan kesehatan, dan juga selimut dan juga makanan. Namun ada satu pengungsi tadi yang harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami demam cukup tinggi, dan hingga saat ini saya dapat kabarkan juga bahwa Kepala BNPB Pusat dan juga Gubernur dan Wali Kota yang di Denpasar menggelar pertemuan untuk membahas kasus banjir tersebut, dan rencananya juga para Gubernur dan juga BNPB akan melakukan peninjauan langsung ke beberapa tempat lokasi yang terdampak banjir. Laura. Baik, untuk saat ini informasi terbaru ada berapa laporan korban jiwa ataupun korban yang masih hilang, Alfani? Ya, hingga saat ini yang saya dapat kabarkan bahwa di Denpasar sendiri pihak wali kota telah menyatakan bahwa jumlah yang meninggal dunia sebanyak 4 orang, dan yang masih dinyatakan hilang atau dalam proses pencarian sebanyak 4 orang, di mana 4 orang tersebut terdiri dari pemilik toko yang ada di sekitar Jalan Sulawesi. Laura. Baik, kemudian untuk pencarian korban ini apakah masih berlangsung hingga saat ini? Ya, untuk pencarian sendiri para korban sementara dihentikan sejak sore tadi, dan rencananya pihak Basarnas akan menggelar pencarian terhadap para korban pada esok hari, di mana akan difokuskan dan untuk menyisir bantaran sungai Badung tersebut, dan di mana mereka kebanyakan ditemukan para korban yang juga ditemukan pada Rabu siang tadi. Kebanyakan mereka berada di sepantaran Sungai Badung tersebut. Baik, Alfani, ini mengingat Bali ini merupakan provinsi yang terkenal dengan destinasi wisata. Dampaknya terhadap sektor pariwisata dengan bencana ini seperti apa? Ya, dari hasil pantauan kami tadi di lapangan, di mana beberapa lokasi atau tempat hotel-hotel yang berada di pantaran Sungai Badung sendiri mengalami cukup tinggi banjir yang dialami mereka, di mana para wisatawan kebanyakan memilih untuk mengungsi atau berpindah hotel, demikian untuk mencari keamanan mereka, di mana mereka lebih memilih untuk keluar hotel atau pindah hotel sejak siang tadi, di mana mereka meminta pihak hotel sendiri untuk melakukan evakuasi terhadap barang-barang mereka dan keluarga mereka yang ikut berlibur selama di Bali ini. Laura. Baik, Alfani Syukri mengabarkan langsung dari Denpasar, Bali. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk menangani banjir dan longsor di Kota Denpasar, Bali, Satuan Polri masih berjibaku melakukan evakuasi warga, khususnya yang berada di wilayah sulit dijangkau. Curah hujan ekstrim hingga kini masih berpotensi akan terjadi. Anggota Polri dan tim gabungan masih melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir dan longsor di Kota Denpasar, Bali. Kapolda Bali menegaskan bahwa fokus utama Polri saat ini adalah memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan cepat dan aman, khususnya yang berada di wilayah sulit dijangkau. Evakuasi korban menjadi prioritas di samping memastikan kebutuhan dasar di pengungsian tetap terpenuhi. Hingga hari ini,
Banjir di kota Denpasar, Bali telah mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, 47 mengalami luka-luka, dan 237 warga mengungsi ke lokasi penampungan. Selain mengancam keselamatan warga, banjir dan longsor juga menimbulkan kerusakan infrastruktur dengan tertutupnya akses jalan utama akibat longsoran material. Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Apalagi curah hujan yang masih tinggi diperkirakan dapat menimbulkan risiko tambahan di daerah perbukitan maupun bantaran sungai. Tim TV One mengabarkan.